Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama untuk memasuki ibadah kita pada hari ini. Kita satukan hati, di dalam hati kita bersama-sama menyatakan bahwa penolong kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Nats pembimbing dalam ibadah saat ini diambil dari Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Mari bersama-sama kita senantiasa mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, dan pada saat ini kita bersama-sama meyakini bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang murah hati, Allah yang senantiasa menyatakan kebaikan dalam hidup ini. Kidung Jemaat 15 bait 1 dan 3, berhimpun semua, kita pujikan bersama-sama. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama datang kepada Tuhan mengakui segala dosa dan kesalahan kita. Kita berdoa. Tuhan Allah sorgawi, Allah yang maha pemurah, Maha Kasih yang senantiasa menyatakan pemeliharaan atas hidup kami. Saat ini kami datang kepadamu mengakui segala dosa dan kekurangan kami. Kiranya Tuhan menolong kami untuk kami dapatnya pengampunan dari Tuhan, dan kemudian kami memperbaharui hidup kami seturut dengan kehendak Tuhan. Inilah doa kami kepadamu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pernyataan pengakuan dosa dalam pujian kita nyatakan melalui Kidung Jemaat 26 bait 1 dan 2. Mampirlah dengar doaku.
Ketika kita tunduk dalam penyesalan kita di hadapan-Nya, Tuhan menolong kita dan mengampuni dosa kita. Bahkan Dia menyatakan anugerah-Nya kepada kita, sebagaimana dinyatakan di dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 18 sampai dengan 20. Tetapi dengan jalan demikian, Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankan-Nya dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutus-Nya harus menderita. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan untuk mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita sambut dengan satu pujian, Kidung Jemaat 452 bait 1 dan 2, naikkan doa tak enggan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama akan mempersiapkan hati pikiran kita untuk menerima sapaan Tuhan. Terlebih dahulu kita berdoa. Allah yang senantiasa menjadi sumber hidup kami, di tengah situasi yang tidak menentu, kami benar-benar membuka mata hati kami untuk Tuhan sapa supaya kami menjadi kuat dan teguh dalam menjalani hari-hari yang sangat berat harus kami lewati bersama di tengah negeri dan bangsa ini. Kiranya kuasa Roh Kudus memampukan kami untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Injil kita pada saat ini diambil dari Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai dengan 21. Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai dengan 21. Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia, karena mereka melihat mukjizat-mukjizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah Ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai Dia, sebab Ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan.
Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput. Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mukjizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Yesus berjalan di atas air. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu, maka ketakutanlah mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, aku ini, jangan takut. Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu, dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Demikianlah pembacaan Alkitab kita pada saat ini. Berbahagialah kita yang mendengarkan, merenungkan dan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang dikasihi Tuhan, saat ini kita masih merasakan betapa kehidupan yang harus kita jalani itu sangatlah sulit. Ada saat-saat genting terjadi dalam kehidupan kita bersama. Di tengah kota Yogyakarta ada begitu banyak kejadian-kejadian yang pasti tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Situasi karena pandemi COVID-19 itu mengakibatkan situasinya sangat-sangat berat. Bahkan ada banyak yang merasakan bahwa saat ini adalah situasi genting. Banyak sekali rumah sakit yang sudah tidak lagi bisa menerima pasien. Oleh karena memang ada begitu banyak kasus orang yang terpapar virus COVID-19. Nah, kondisi yang demikian mengakibatkan banyak orang mengalami ketakutan. Baik orang itu sendiri yang mengalami, baik itu keluarganya, bahkan mungkin juga di antara kita pun mengalami ketakutan yang luar biasa. Apalagi ketika ada pembatasan-pembatasan yang terjadi, yang secara ekonomi itu juga mengakibatkan kesulitan bagi masyarakat. Masyarakat bukan hanya membutuhkan makan, tetapi mereka juga harus membiayai kehidupan sehari-hari mereka.
Kita harus membiayai kebutuhan hidup yang tidak bisa tidak harus kita cukupi. Membayar listrik, menyekolahkan anak, atau hal-hal lain. Sosial cost yang juga harus kita keluarkan. Manakala saudara-saudara kita harus mengalami kesulitan di tengah pandemi ini. Sehingga ketika ada pembatasan-pembatasan, ada begitu banyak orang yang kemudian mengalami kesulitan hidup. Ini bukan persoalan yang mudah, ini sangat kompleks. Nah, jika kita tidak bijak menghadapi situasi seperti sekarang ini, akan muncul permasalahan baru. Bahkan ada yang kemudian melakukan tindakan yang seharusnya tidak dilakukan. Ada beberapa orang yang kemudian mencoba, mungkin karena tidak kuat menghadapi kondisi ini, mencoba untuk bunuh diri. Itu kan sesuatu yang memang dihadapi secara kompleks dan ya kalau tidak bijak memang bisa muncul permasalahan-permasalahan itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam situasi yang saat ini dapat dikatakan genting. Bacaan hari ini ada 2 perikop yang hendak memberikan pengajaran kepada kita. Perikop pertama berbicara tentang sebuah kebutuhan primer, yaitu kebutuhan makan, ketika banyak orang berbondong-bondong kepada Yesus. Pada waktu itu menjelang Paskah. Dan seperti biasanya, ketika akan dilakukan perayaan Paskah, orang-orang Yahudi dari berbagai pelosok, termasuk dari Palestina, mereka akan berduyun-duyun datang ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Oleh karena itu tidak heran ketika di tengah perjalanan kemudian mereka melihat ada begitu banyak hal yang mereka lihat dari karya Yesus. Ya tentu saja orang banyak itu pasti akan berbondong-bondong datang kepada Yesus. Di dalam bacaan kita dikatakan ada 5.000 orang laki-laki, belum anak, belum perempuan. Jadi kalau satu keluarga punya anak 1, kemudian dengan istrinya 3 kali 5.000 sudah berapa? 15.000. Itulah sebabnya ketika waktu mereka harus makan, kemudian Yesus bertanya kepada Filipus. Pertanyaan ini tentu saja bukan hanya sekedar pertanyaan, tetapi ingin melihat sampai sejauh mana pemahaman Filipus, sejauh mana iman Filipus ketika dia sudah bersama-sama dengan Yesus di dalam menghadapi kesulitan yang terjadi. Itulah sebabnya Filipus menjawab menggunakan logika berpikirnya. Tidak mungkin. Kita beli 200 dinar pun tidak akan mencukupi sekian orang banyak. Kemudian Andreas memberitahukan kepada Yesus bahwa ada anak yang membawa 5 roti dan 2 ikan. Tetapi Andreas pun juga berpikir sama. Tidak mungkin cukup sedemikian banyaknya orang. Tetapi Yesus kemudian mengambil roti dan ikan itu, kemudian mengucap syukur. Dan kemudian membagi-bagikan kepada orang banyak. Apakah mungkin dalam pemikiran kita akan muncul pertanyaan, apakah pada waktu Yesus mengucap syukur di dalam doanya, kemudian roti 5 dan 2 ikan itu kemudian tiba-tiba berubah menjadi banyak karena ada roti lain yang turun dari langit, ikan-ikan yang mungkin dari laut kemudian
datang ke situ? Kita memang tidak tahu. Dan memang banyak orang kemudian memahami secara, ya itu mukjizat Yesus. Ya, itu mukjizat. Tetapi saya mencoba mengajak kita semuanya untuk melihat juga. Dalam sebuah konteks secara sosiologi, perlu dipahami bahwa orang banyak yang akan merayakan Paskah. Yang datang dari berbagai macam penjuru termasuk Palestina. Mereka berbondong-bondong dan tentu saja perjalanan mereka tidak hanya 1 hari, setengah hari, 1 jam, 2 jam. Pasti mereka akan berjalan berhari-hari. Nah, dalam perjalanan itu mereka pasti membutuhkan makan. Sehingga ketika mereka akan merayakan Paskah di Yerusalem, pastilah mereka membawa bekal. Karena tahu perjalanan yang dilampaui itu bukan perjalanan hanya 1-2 jam saja, tetapi berhari-hari. Hanya saja ketika mereka mendengarkan pengajaran Yesus, bisa saja mereka sampai lupa akan kebutuhan perutnya. Lupa bahwa tubuhnya itu membutuhkan asupan makan. Tetapi bisa juga karena terlalu tertegun dengan pengajaran-pengajaran Yesus, maka mereka hanya fokus pada pengajaran itu. Tetapi bisa saja juga mereka sungkan. Kalau saya mau makan, saya sedang mendengar. Saya sedang mendengarkan pengajaran Yesus. Dan lain sebagainya. Bisa saja segala macam terjadi. Itulah inisiatif dari Yesus melihat bahwa mereka membutuhkan sesuatu di dalam kebersamaan pada waktu itu. Itulah sebabnya Yesus bertanya kepada murid, dan roti serta ikan yang dibawa anak tersebut dibawa kepada Yesus, kemudian mengucap syukur. Ada mukjizat. Mukjizatnya apakah seperti yang saya sampaikan di depan, kita memang tidak tahu. Tetapi bisa juga mukjizat yang terjadi adalah orang-orang yang pada waktu itu berkerumun di tengah-tengah Yesus atau di sekitar Yesus. Itu kemudian membuka hati. Oh iya. Mengeluarkan bekalnya dan kemudian semua orang dibagi, bahkan menjadi lebih. Itu pun juga mukjizat. Kalau bukan mukjizat, orang pasti akan memikirkan dirinya sendiri. Orang tidak mau memberi apa yang menjadi bekal mereka. Itu adalah mukjizat. Hati yang mau memberi, sehingga sisa 12 bakul itu adalah mukjizat. Artinya apa? Selalu ada mukjizat dalam keadaan apapun juga. Bacaan pertama. Bacaan yang kedua atau perikop yang kedua. Lebih jelas lagi dikatakan kepada kita bagaimana situasi yang sangat genting harus menimpa para murid pada waktu itu. Ketika Yesus tidak lagi bersama-sama dengan mereka, Yesus memang punya kebiasaan untuk menyendiri dan dia berdoa. Dan ketika Yesus tidak segera datang karena sudah mau malam, kemudian murid-murid bertolak naik perahu. Di tengah perjalanan, angin kencang harus mereka alami, harus mereka hadapi. Apa yang terjadi? Pasti takut. Ada ketakutan ketika harus menghadapi angin yang sangat kencang. Terlebih dalam ketakutannya tiba-tiba ada sosok orang yang berjalan di atas air. Tentu itu menambah kepanikan. Genting yang mereka alami pada waktu itu semakin genting karena
sudah menghadapi angin kencang, harus menghadapi ada seseorang yang berjalan di atas air. Tadi pagi saya sempat melihat sebuah di YouTube begitu. Di beberapa tempat itu sekarang ada orang yang membuat pocongan dan diletakkan di jalan-jalan, ada yang membuat peti mati supaya orang takut. Tahu bahwa itu jadi-jadian. Tetapi ketika kita lewat, kalau orang Jawa mengatakan mak jegagik, mesti kita juga takut. Apalagi ini betul-betul dialami, melihat ada sosok berjalan di atas air. Pasti ketakutannya luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saat murid Yesus sangat panik dalam situasi yang sangat genting, Yesus katakan, "Aku ini, jangan takut." Dan kemudian mereka menaikkan Yesus ke atas perahu. Seketika itu juga angin kencang sudah tidak ada lagi. Mereka sampai ke tujuan mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dua perikop ini hendak mengajarkan kepada kita bahwa dalam kondisi apapun juga Yesus selalu menolong, hadir dalam setiap keadaan, baik suka maupun duka, baik situasi tenang maupun genting. Dia selalu peduli dan menolong kita. Tetapi kuncinya adalah satu, mengundang Dia. Mengundang Dia. Kalau tadi dikatakan menaikkan Dia ke perahu, berarti membiarkan Dia untuk selalu hadir di dalam hidup kita. Jangan menggunakan logika berpikir kita. Terlebih dalam situasi genting di tengah bangsa dan negara kita. Jangan menggunakan logika berpikir kita, tetapi undang Dia dalam kehidupan kita. Sehingga ketika kita mengundang Dia, menghadapi situasi yang sangat genting ini, menghadapi virus yang semakin hari semakin tidak menentu ini, kita tetap tenang. Kalau kita tenang, kita bisa melewati semuanya. Tetapi kalau sudah panik, sudah. Kalau orang mengatakan kalau sudah panik, imunnya pasti akan turun. Sulit untuk melawan virus. Itu sebabnya undang Dia dalam setiap keadaan kita. Dia yang akan memampukan kita, Dia akan yang menolong kita. Dia bisa melakukan mukjizat apapun juga. Mukjizatnya bukan berarti kemudian lalu yang positif saat itu juga negatif. Bisa saja. Tetapi bisa saja dalam kondisi yang sangat sulit. Ada pertolongan, mungkin sapaan dari orang lain. Itu juga pertolongan Tuhan, itu juga mukjizat Tuhan. Mencari oksigen yang sangat sulit. Kemudian ada orang yang menyatakan kepeduliannya, itu juga mukjizat. Jadi mukjizat itu tidak selalu datang, kalau orang Jawa mengatakan ucuk-ucuk blek gitu. Bisa melalui siapapun juga. Oleh karena itu, mari kita bersama menghayati bacaan ini, undang Dia dalam hidup ini, sehingga kita dapat bertahan dan menjalani kehidupan bersama Dia. Amin. Saat teduh bagi kita semuanya. Semua
Jemaat, kami mohon untuk bangkit berdiri. Dengan meletakkan tangan kanan di dada sebelah kiri, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita bersama dengan umat Allah pada masa lalu, masa kini, dan masa depan menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilakan untuk duduk kembali. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk kesaksian kebenaran firman-Mu yang menguatkan kami dan menenangkan kami menghadapi situasi genting. Kami harus terus mengundang Engkau dalam hidup ini, sehingga dapat melewati situasi sulit saat ini bersama Tuhan. Ya Tuhan, saat ini kami hendak membawa pergumulan kehidupan bangsa dan negara kami dalam berbagai macam bidang harus mengalami kesulitan, dan satu dengan yang lain saling berhubungan, sehingga permasalahan yang muncul adalah permasalahan yang sangat kompleks. Engkau adalah Tuhan yang tidak akan pernah membiarkan kami dalam perjuangan melawan virus corona. Oleh karena itu ya Tuhan, kuatkan iman kami, supaya kami tetap bersama dengan Tuhan menghadapinya. Pemimpin bangsa dan negara kami, kiranya Tuhan memberkati mereka dalam segala upaya, agar dapatnya kehidupan bangsa dan negara ini tetap dapat dijalani, agar kehidupan bangsa dan negara ini tetap dapat dilewati. Kami yakin dan percaya Tuhan pun juga akan memampukan pemimpin bangsa dan negara kami. Sebagai warga negara, Tuhan mampukan kami juga untuk mendukung program yang baik dalam menghadapi pandemi ini, supaya keadaan semakin lebih baik lagi. Kesehatan, kekuatan yang dari Tuhan, Tuhan anugerahkan kepada pemimpin bangsa dan negara kami dan juga kepada kami semuanya. Bagi saudara-saudara kami yang terpapar virus, Tuhan pun menguatkan mereka dan memberikan ketenangan kepada mereka, supaya mereka terus dapat melihat Tuhan, sehingga ketika dapat melihat Tuhan, maka mereka dapat merasakan bagaimana campur tangan Tuhan dalam setiap keadaan. Tuhan, saat ini kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang harus isolasi mandiri, baik itu di rumah sakit, di shelter, ataupun di rumahnya masing-masing. Berkat-Mu senantiasa kami mohon ya Tuhan, untuk dapatnya kondisi kehidupan semakin lebih baik lagi, dan dalam menjalani isolasi mandiri mereka senantiasa meyakini bahwa Tuhan terus berkarya atas hidup dan kehidupan kami. Kami berdoa untuk para nakes, untuk relawan, untuk setiap lembaga yang membuka diri untuk dapat dijadikannya shelter, tempat-tempat yang memungkinkan untuk isolasi mandiri bagi saudara-saudara kami yang terpapar virus. Berkat-Mu juga senantiasa Tuhan berikan. Dan saat ini kami juga berdoa bagi warga Jemaat Philadelphia yang juga masih
harus menjalani isolasi mandiri. Tuhan pun memberkati dengan kekuatan, semangat, dan juga pengharapan di dalam Tuhan, supaya melalui isolasi mandiri tersebut, saudara-saudara kami terus mendapatkan sukacita. Kami juga berdoa bagi Jemaat Philadelphia yang saat ini terus dalam proses pemulihan kesehatan. Tuhan memberkati mereka, menolong mereka, menguatkan iman mereka supaya mereka pun juga terus memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Bapak Mariman, Bapak Nugroho Yulianto dan Ibu Arista Kurniawati, Ibu Painah Teguh Tri Raharjo, Bapak Suratijo, Saudari Sarah, Bapak Mugiarto Hadi, dan juga saudara-saudara kami lainnya. Tuhan memberkati semuanya, supaya mereka pun juga memiliki pengharapan di dalam Tuhan untuk mendapatkan kesembuhan yang dari Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap keluarga kami yang saat ini kurang sehat, entah karena cuaca dan yang lainnya. Kiranya Tuhan terus memberkati setiap keluarga Jemaat Philadelphia, siapapun juga, kami mohon tercurahlah segala apa yang menjadi kebutuhan dari jemaat-Mu. Anak-anak kami yang sudah mulai proses pembelajaran, meskipun masih secara online, kiranya Tuhan pun juga memberkati mereka semuanya, memampukan mereka untuk dapat menjalani masa-masa ini dengan sukacita. Kami berdoa untuk Febri, Tuhan memberkati dalam segala pergumulannya, dalam segala apa yang menjadi harapannya. Kiranya Tuhan juga menguatkan keluarga yang harus terus mendampingi, sehingga keluarga pun juga mendapatkan kesabaran dan kekuatan dari Tuhan. Kami berdoa untuk setiap kami yang juga harus terus berjuang melawan adanya virus yang masih dirasakan di tengah negeri dan bangsa ini. Kami mohon Tuhan berikan kebijaksanaan kepada kami untuk dapat menjaga kesehatan setiap kami. Kami serahkan sepenuhnya hidup dan kehidupan kami ke dalam tangan kuasa Tuhan. Inilah doa kami, kesempurnaannya kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kepada kami doa Bapa kami.
Ungkapan kasih yang kita nyatakan dalam bentuk persembahan hidup merupakan cara kita mengucap syukur atas pekerjaan Tuhan yang dianugerahkan kepada kita. Dasar persembahan diambil dari 1 Tawarikh 16 ayat yang ke-8 yang demikian. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Mari kita menyanyikan Kidung Jemaat 450, bait yang pertama, hidup kita yang benar. Mari kita aturkan persembahan ini dalam doa. Kembali kami menghadap kehadirat-Mu ya Tuhan, kami mengucapkan terima kasih atas berkat dan pertolongan Tuhan kepada kami semua, di mana pada saat ini Tuhan masih memperkenankan kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Walaupun itu kami lakukan dengan atau secara online. Tuhan, pada kesempatan ini kami datang kepadamu untuk mengaturkan persembahan kami. Ya Tuhan, sucikan persembahan ini, sehingga persembahan ini dapat menjadikan sarana kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan, berkatilah para pengelola persembahan ini, sehingga persembahan ini akan bermanfaat bagi kehidupan jemaat Tuhan di sini. Dan apabila ada kekurangan kami, ada kesalahan dan dosa-dosa kami di dalam kami mempersembahkan persembahan ini, kiranya Tuhan mengampuninya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Menjalani kehidupan ke depan kita tidak tahu apa yang terjadi. Terlebih ketika menghadapi pandemi yang sedemikian genting, bahkan seringkali kita merasakan mencekam dalam diri kita. Mari kita selalu mengundang Tuhan dalam hidup ini, supaya kita dapat melewati masa-masa sulit ini bersama dengan Tuhan. Tuhan akan selalu menjaga kita, menaungi kita. Kita bersama-sama bangkit berdiri menyanyikan Kidung Jemaat 438, bait 1 dan 2, apapun juga menimpamu.
Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan, kita akhiri ibadah di rumah kita masing-masing dengan sukacita. Mari kita lanjutkan hidup ini dan terus berkarya bagi Tuhan, dan kita akan bersama menerima berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian selama-lamanya. July.